Selamat datang di Lope Loka. Kembali bersama saya, Marina Nur Prativi. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai metode pembuatan gluten free cake ya. Jadi, harapannya Anda bisa bikin cake yang enak, lebih sehat tentu tanpa menggunakan tepung terigu. Materi ini disponsori oleh Loka. Ada dua double L di bagian tengah. LOKA. Anda bisa bikin makanan yang enak, lebih sehat tanpa tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian produk Loka apapun, khusus pembelian di website lokaloka.com dengan memasukkan kode kupon LOPE, LOPE. Jadi caranya Anda masuk ke website www.lokaloka.com, kemudian pilih produk Loka yang Anda perlukan, dan sebelum check out masukkan dulu kode kuponnya LOPE ya, LOPE. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar cake ya, seputar cake dan bagaimana cara membuat cake dengan berbagai macam metode yang ada. Oke, jadi kalau cake ini sebenarnya dia adalah makanan yang terbuat dari campuran adonan utama, tepung, gula, telur, garam atau aroma ini flavor ya, flavor, bisa flavor perisa sintetik, bisa perisa alami, kemudian susu dan lemak yang dikembangkan dengan atau tanpa bahan pengembang. Untuk cake sendiri, adonannya itu harus liquid ya, jadi bentuknya cair dan tidak padat seperti roti. Proses pembuatan cake dilakukan melalui proses pembakaran atau pengukusan. Jadi kita mengenal cake yang dikukus, ada juga cake yang dipanggang. Oke, jadi ini saya coba rangkum dari berbagai macam cara membuat cake. Ini ada 5 metode ya. Yang pertama ada foam method, yang kedua ada sponge method, kemudian ada creaming method, kemudian flour butter method, dan yang terakhir ada all in, metode all in. Untuk foam method ini hasilnya adalah cake-nya itu ringan, halus, fluffy gitu ya. Kemudian pori-porinya kecil dan seragam. Kemudian juga ukurannya dia tinggi dan tentunya lembut. Nah, cara membuatnya adalah memisahkan antara kuning telur dengan putih telur. Untuk adonan putih telur ini kita kocok dengan menggunakan bahan asam. Kalau BTP buatannya kita pakai cream of tartar. Kalau kita secara alami kita boleh menggunakan sari jeruk nipis atau sari lemon seperti itu. Kemudian hingga membentuk foam atau busa. Setelah terbentuk foam, nanti kita tambahkan gula sedikit demi sedikit ya sampai dia membentuk puncak yang kita inginkan. Apakah stiff peak atau seperti apa. Kemudian setelah konsistensi adonan putih telurnya sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kaku gitu ya, ataukah dia kaku masih agak lemes gitu. Terakhir dimasukkan adonan kuning telur secara bertahap. Bertahap sambil diaduk ya dengan metode teknik aduknya itu teknik lipat balik ya. Jadi diaduk kemudian dibalik, metode aduk balik sampai tercampur rata, baru dimasukkan ke loyang dan dipanggang. Biasanya untuk cake foam method ini kita dipanggang ya. Kelebihan dari cake yang dibuat menggunakan foam method ini, kandungan kalori dan lemaknya lebih sedikit ya, karena kita menggunakan proporsi lemaknya itu juga lebih rendah. Ya, untuk lemaknya sendiri juga bisa kita ganti dari lemak jenuh menjadi tidak jenuh, artinya kita bisa menggunakan minyak. Misalnya yang bagus itu adalah rice bran oil atau minyak bekatul, yaitu atau minyak kelapa. Minyak kelapa sebenarnya minyak jenuh, tapi dia asam lemaknya itu rantai menengah sehingga sehat untuk tubuh. Contoh-contoh cake yang menggunakan foam method ini adalah chiffon, ogura, cotton cake gitu ya. Untuk ogura dan cotton cake ini ada modifikasi lagi, tapi teknik dasarnya dia menggunakan foam method. Teknik yang kedua adalah sponge method. Jadi ini adalah teknik yang paling umum yang dikenal dalam membuat cake. Caranya, ciri khasnya adalah pertama kita mengocok telur dan gula sampai kental berjejak. Nah, biasanya di sini ada penambahan BTP, bisanya SP gitu ya. Tanpa SP pun sebenarnya bisa. Kemudian setelah dia kental berjejak,
dicampur dengan tepung dan mentega atau margarin leleh atau menggunakan minyak. Jadi minyaknya lemaknya itu tidak padat tapi berupa cairan untuk Spong method ini. Untuk cake gluten free sangat cocok ya dibuat dengan metode ini. Dia menghasilkan tekstur cake yang lembut, empuk. Kemudian memang tidak se-fluffy foam cake, dia ini agak lebih padat dibanding foam cake. Biasa-biasanya aneka bolu, aneka cake yang banyak di pasaran itu kita menggunakan sponge cake method ya. Kemudian juga bolu gulung dipakai sponge cake, kemudian cake ulang tahun gitu ya. Itu kan biasanya base sponge cake. Memang sponge method ini, cake yang dibuat dengan sponge method ini diisi dengan selai atau di atasnya dikasih topping buttercream seperti ini biasanya. Metode yang ketiga adalah sugar butter method gitu ya, atau metode recreaming. Kita membuat krim dulu. Membuat krim antara lemak, ini kita gunakan lemaknya itu lemak padat, jadi berupa mentega atau margarin atau campuran keduanya, dikocok dengan gula, biasanya jumlahnya 1:1 atau hampir mirip ya, dikocok hingga lembut dan mengembang. Setelahnya memasukkan telur. Memasukkan telurnya ini harus satu persatu, jadi satu telur masuk tercampur rata, masukkan telur berikutnya seperti itu. Terakhir banget adalah tepung dan cairan, ya misalnya menggunakan susu atau santan. Nah, cake yang dihasilkan dari metode ini kandungan kalori, lemak, dan gulanya itu sangat tinggi ya. Karena tadi tuh lemak dan gulanya aja 1:1 atau hampir 1:1, sehingga kalorinya itu tinggi. Contohnya kita bikin FC, fruit cake, lapis legit, marmer cake ya. Cake gluten free juga cocok banget menggunakan metode ini karena hasil akhirnya kan ini yang diharapkan itu dia padat ya, padat, tidak se-fluffy foam maupun sponge cake, tapi nggak seret gitu. Ya hati-hati pemilihan penggunaan tepung gluten free, kalau kita salah pilih tepung, nanti untuk cake metode sugar butter ini dia padat tapi seret. Kita kan harapannya nggak seret ya, padat tapi tetap empuk, tetap lembut dan lembab gitu. Nah yang keempat ini ada flour butter method. Jarang ya, ini jarang dipakai. Jarang banget jenis-jenis cake menggunakan metode flour butter method ini. Caranya adalah lemak serta sebagian tepung dikocok secara bersama-sama untuk membuat adonan yang ringan serta halus. Nah, jumlah tepungnya itu tidak lebih banyak daripada jumlah lemaknya. Jadi tetap lemak ini adalah komponen yang dominan. Nah, setelah itu telur, gula dengan perbandingan yang sama dikocok dalam wadah tersendiri sampai mengembang berbuih. Setelah mengembang berbuih, baru dituangkan dalam adonan lemak dan selanjutnya diaduk sampai benar-benar rata menggunakan teknik aduk balik. Biasanya ini contohnya yang menggunakan metode ini adalah lapis Surabaya. Yang kelima, all-in method. All-in method ini metode cap cemplung gitu. Jadi semua bahan itu dimasukkan dalam satu wadah dan dikocok secara bersamaan. Metode ini membutuhkan mixer. Ya tidak bisa kita menggunakan whisk. Bisa sih tapi capek kali ya karena semua bahan dimasukkan tuh berat. Metode ini membutuhkan emulsifier dan pengembang. Jadi kita perlu SP, ovalet, TBM ya supaya lemaknya dapat tercampur rata dengan cairan. Gitu. Karena ini benar-benar langsung dicampur jadi satu. Nah, kabar buruknya, cake gluten free tidak disarankan menggunakan metode ini karena hasil cake-nya itu padat, lebih beremah dan lebih seret. Gitu ya. Jadi kalau cake terigu sih all in method ini cocok untuk orang-orang yang mager membuat cake sesuai dengan step by stepnya gitu ya, tinggal cap cemplung kemudian mixer gitu. Nah kalau untuk cake gluten free kurang baik hasilnya. Bisa dikonsumsi bisa, tapi teksturnya itu beremah banget dan dia sangat padat ya, terutama untuk orang-orang yang menghindari penggunaan bahan tambahan pangan untuk kue seperti SP, ovalet, TBM ini agak susah ya, karena ini harus pakai. Oke, jangan sampai cake gluten free Anda tampilannya seperti ini gitu ya. Ini adalah tampilan cake gluten free saya dulu nih ya waktu masih trial and error. Kok begini, kok begitu gitu ya hasilnya, ya kurang baik hasilnya ya. Tapi dengan menggunakan tepung lokal-lokal, masa-masa itu sudah berakhir ya. Cake gluten free-nya bisa
tampil dengan cantik dan tekstur yang enak gitu. Teksturnya lembut, empuk, pori-porinya itu bisa seragam, kemudian juga tidak seret, tidak ada aroma asli tepung yang terlalu mengganggu gitu ya. Jadi cake Anda itu tidak terlihat seperti cake gluten free, tapi mirip seperti cake yang dibuat dari tepung terigu. Meskipun sekali lagi beda tepung, beda karakteristik, beda hasil ya. Tapi loka-loka diformulasikan sedemikian rupa supaya hasil olahan makanan Anda itu tetap enak. Supaya cake-cake Anda ini tetap disenangi oleh konsumen maupun oleh keluarga. Karena hasilnya yang lembut, empuk, tidak seret, dan bisa kempus-kempus juga. Oke, ini marmer cake-nya. Ini yang low fat sama low sugar. Oke ya, jadi kita masuk ke berikutnya nih, tips sukses membuat cake gluten free. Ya, simak baik-baik ya. Jadi yang pertama, saran saya cake gluten free itu bisa dibuat dengan 4 metode ya. Foam bisa, spong bisa, flour butter maupun sugar butter itu bisa. Tapi jangan pakai metode all in ya. Kemudian pilih dan lakukan metode cake dengan tepat, tergantung tujuannya mau bikin apa nih gitu ya, sehingga Anda tidak perlu menggunakan bahan pengembang dan pengempuk cake sintetis. Sebisa mungkin kita mengurangi bahan sintetis. Kemudian cake gluten free yang enak harus memperhatikan jenis dan komposisi aneka tepung yang digunakan. Sekali lagi, Loka-Loka ini sudah memiliki formulasi yang paten, sehingga untuk bikin aneka cake itu bisa. Mau bikin cake apa aja itu bisa. Ya, jadi Anda tidak perlu mencampur-campur lagi aneka jenis tepung gluten free untuk mengolah cake. Ingat, ini di episode kita yang sebelumnya, tepung berat, tepung sedang, dan tepung ringan. Nah, kalau kita mau membuat cake, tepung berat kalau digunakan 100% itu akan menghasilkan cake yang padat, berat, dan seret, dan tidak semua orang suka. Kenapa? Karena tepung berat ini dia kandungan seratnya cukup tinggi. Tepung sedang ini akan menghasilkan cake yang cukup baik teksturnya ya, hampir menyerupai tepung terigu. Tepung ringan tidak bisa digunakan sendiri untuk menghasilkan cake yang baik. Coba misalnya kita mau bikin cake dari tepung maizena, bisa nggak? Ya, justru maizena ini ditambahkan untuk membuat cake kita lebih baik teksturnya, lebih empuk, tapi tidak bisa 100% ya. Oke, sekali lagi tepung loka-loka sudah diformulasikan sedemikian rupa yang merupakan campuran antara tepung sedang dan tepung ringan sehingga dapat membuat aneka jenis cake dengan tekstur yang menyenangkan dan diterima oleh konsumen. Kemudian, selain memilih tepung, coba perhatikan lagi bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat cake ya. Apalagi kalau Anda ingin membuat cake gluten free yang sehat dan alami, natural, tanpa merubah tekstur dan aroma cake yang disukai oleh sebagian besar orang. Oke, kita bisa melakukan tips-tips berikut ya. Yang pertama, kita bisa memilih jenis gula yang indeks glikemiknya rendah maupun sedang. Kalau gula pasir itu memang sebaiknya tidak digunakan full 100% pada cake. Bisa Anda kombinasi sebagian gula pasir, sebagian lagi ke stevia misalnya. Atau diganti dengan gula-gula lain seperti gula sorghum, gula kelapa, atau gula tebu gitu ya, raw cane sugar, atau gula singkong. Kemudian pilih jenis lemak baik yang tahan suhu tinggi. Nanti ini kita akan ada episode tersendiri ya untuk pemilihan gula dan pemilihan lemak serta aplikasinya ke produk pangan. Karena panjang kalau kita bahas di sini nggak cukup gitu. Jadi kita bikin cake-nya dulu, nanti bahan-bahan yang cukup baik untuk membuat cake kita bahas terpisah. Kemudian yang penting itu adalah penggunaan telur sih untuk cake ya. Jadi telur ini memainkan peran yang sangat penting untuk membuat cake. Kalau Anda ingin membuat cake yang tanpa telur, itu bisa, tapi teksturnya itu akan sangat jauh berbeda dibandingkan cake yang menggunakan telur. Nggak bisa dipaksakan sama, dan cara membuatnya pun berbeda. Cara membuatnya tidak seperti 4 metode, 5 metode yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lebih ke metode all in sebenarnya sih. Ya, kalau tanpa telur lebih ke metode all in. Dicampur semua, tapi memang campurnya itu bertahap, nggak langsung blek, tapi hanya pencampuran aja dan hasil teksturnya itu berbeda. Berbeda seperti kalau Anda menggunakan telur. Ya, kemudian bahan-bahan ini harus dipastikan semuanya berada pada suhu ruang, baik itu telur, mentega, atau susu gitu ya, atau mungkin santan dan cairan yang lain yang Anda gunakan.
Selain itu jangan sampai kita sudah bahannya sudah oke, teknik pengocokannya sudah baik juga, tapi ternyata ovennya belum siap gitu. Jadi oven atau kukusan itu harus disiapkan sebelum adonan cake masuk. Harus dipanaskan dan sudah mencapai suhu yang kita inginkan. Ingat, berbeda oven itu juga berbeda hasilnya. Mungkin di oven saya itu 170 udah cukup oke untuk membuat cake. Tapi ternyata oven Anda butuh di suhu 180 gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kita harus mengenali jenis oven kita. Caranya gimana? Latihan ya. Membuat cake, kemudian kita perhatikan bagaimana ini suhunya. Kalau saya ngikutin plek-plek banget dengan petunjuk itu untuk pengovenan nggak bisa plek-plek ya. Jadi kayak hanya semacam panduan dasar aja untuk memanggang. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya untuk bagaimana kita membuat cake gluten free. Kalau saya ulang lagi tadi kita ada 5 metode untuk membuat cake gluten free, tapi kita jangan gunakan metode all in. Selain itu kita pastikan komposisi tepungnya sudah tepat. Kalau tepung lokal-lokal sudah didesain sedemikian rupa sehingga cake Anda hasilnya akan disukai oleh keluarga maupun konsumen. Selain itu, pilih bahan-bahan yang berkualitas dan semuanya gunakan pada suhu ruang kalau untuk cake. Ya, dan yang terakhir, pastikan oven atau kukusan Anda sudah siap selagi Anda menyiapkan adonan. Jadi sambil kita mixer, sambil kita menimbang bahan, itu kita sudah menyiapkan oven atau kukusan. Jadi pas bahan sudah siap, cake ini tidak terlalu lama menunggu, mengantri. Apalagi kalau kita tidak menggunakan bahan pengembang sintetis gitu ya, seperti menggunakan baking powder, baking soda maupun SPTBM Ovalet dan teman-temannya itu, kita harus memastikan adonan sudah siap panggang ya sudah oven atau kukusan itu juga sudah siap. Gitu kira-kira ya untuk membuat cake gluten free yang enak dan tetap sehat. Untuk cake ini relatif tidak susah sih, untuk cake gluten free relatif nggak susah. Jadi Anda bisa gunakan resep cake terigu apapun, kemudian substitusi dengan menggunakan tepung lokal-lokal itu bisa langsung ya. Cuman jangan langsung takarannya disamakan, tapi kita kasih spare dulu. Kasih spare dulu sekitar 80%-nya. Jadi kalau kita memerlukan tepung 100 gram terigu, pakai dulu lokal-lokal di 80 gram gitu ya. Kalau nanti teksturnya masih cair, belum sesuai kekentalannya seperti yang diharapkan, ditambahkan bertahap. Gitu ya. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan, mau didiskusikan, silakan Anda bisa langsung email ke saya ke marina@lokaloka.com. Jangan lupa L-nya ada 2 di tengah, LOKA@LLOKA.com ya. Bisa langsung email ke saya di marina@lokaloka.com. Nanti akan saya respon untuk pertanyaan maupun bahan diskusi dari Anda. Terima kasih sudah menyimak episode cake gluten free. Nanti kita akan lanjutkan ke episode yang berikutnya.